Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Pandu Widiatmoko. Saya dari kelas B, Prodi Teknik Informatika. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan logika fuzi pada kontrol suara TV sebagai alternatif menghemat daya listrik oleh Agus Wantoro. Yang pertama, televisi. Televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar atau audiovisual yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut. Terdapat 3 macam karakteristik televisi, yaitu yang pertama, audiovisual, yakni dapat didengar sekaligus dapat dilihat. Yang kedua, berpikir dalam gambar. Ada 2 tahap yang dilakukan. Yang pertama, visualisasi, yaitu menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual. Yang kedua, penggambaran, yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu. Yang ketiga, pengoperasian lebih kompleks dibandingkan dengan radio. Pengoperasian televisi siaran jauh lebih kompleks dan lebih banyak melibatkan orang. Yang kedua, suara multimedia. Dalam multimedia, salah satu elemen yang ada di dalamnya adalah audio atau suara. Pakar multimedia mendefinisikan suara adalah sesuatu yang disebabkan akibat dari perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Alec Ford dan kawan-kawan telah menjelaskan dalam bukunya 1000 Things to Know About Science saat kita menonton televisi. Normalnya suara TV tersebut berukuran 60-70 desibel. 3. Satuan suara. A. Satuan desibel. Amplitudo atau kekuatan suara diukur dalam satuan desibel. Desibel adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan kuantitas elektrik dari perubahan kuat lemahnya amplitudo gelombang sinyal suara yang didengar oleh telinga manusia. Percakapan biasa memiliki tingkat suara kira-kira 60 desibel. Para audiolog atau ahli ilmu pendengaran mengatakan bahwa semakin lama Anda mendengar suara berkekuatan di atas 85 desibel, semakin parah kerusakan pada indera pendengaran Anda. B. Frekuensi atau hertz. Frekuensi atau tinggi rendah suara dihitung dalam getaran per detik atau hertz. Jangkauan frekuensi yang terdengar cukup jelas dan aman bagi pendengaran adalah antara 20 dan 20.000 getaran per detik. Tekanan udara berada pada rentan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Maka telinga manusia mengidentifikasikan tekanan udara sebagai suara. Pada manusia, telinga merupakan organ untuk pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh yang terdiri atas telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. 4. Sensor suara. Sensor suara merupakan sensor yang mensensing besarnya suara untuk diubah menjadi besaran listrik. Sensor ini bekerja berdasarkan besar kecilnya kekuatan gelombang suara yang diterima, di mana gelombang suara tersebut memiliki membran sensor, yang menyebabkan bergeraknya membran sensor yang memiliki kumparan kecil sehingga menghasilkan besaran listrik. Kecepatan bergeraknya kumparan kecil tersebut menentukan kuat lemahnya gelombang listrik yang akan dihasilkan. Salah satu contoh komponen yang termasuk dalam sensor ini adalah kondenser mikrofon atau mic. 5. Logika fuzi. Logika fuzi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input dalam suatu ruang output dan memiliki nilai yang berlanjut. Kelebihan logika fuzi ada pada kemampuan penalaran secara bahasa, sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematis yang kompleks dari objek yang akan dikendalikan. Logika fuzi sering digunakan untuk mengekspresikan suatu nilai yang diterjemahkan dalam bahasa atau linguistik. Semisal untuk mengekspresikan suhu dalam ruangan, apakah ruangan tersebut dingin, hangat, atau panas. Logika fuzi banyak diterapkan pada beberapa peralatan listrik seperti vacuum cleaner, mesin cuci, AC, transmisi otomatik pada kendaraan, dan lain-lain. Yang keenam, daya listrik TV. Daya listrik diartikan sebagai besar energi listrik yang dihasilkan setiap detik
Pada setiap alat listrik selalu tercantum besarnya daya listrik tersebut. Satuan SI, daya listrik adalah watt, yang menyatakan banyaknya tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu atau joule per detik. Berikut tabel penggunaan daya listrik atau watt pada televisi dengan rata-rata penggunaan televisi 12 jam per hari berbagai merek. 7. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode logika fuzi dengan Fishman-Mamdani sebagai kontrol volume televisi secara otomatis. Data input penelitian ini diambil menggunakan sensor suara. Sensor ini akan mengambil suara kebisingan dengan satuan desibel dan hertz yang akan diolah menggunakan logika fuzi menghasilkan volume TV secara otomatis. 8. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian yaitu penjelasan uraian atau tentang tahapan penelitian pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Tahapan penelitian dalam sebuah penelitian kuantitatif sangat menentukan kejelasan pada proses penelitian secara keseluruhan. 9. Prototype control volume TV. Tahap ini menggambarkan model prototype sistem yang akan dikembangkan. Sebagai data input, menggunakan sensor suara dengan satuan desibel dan satuan suara frekuensi atau hertz yang akan diterima oleh Arduino sebagai kontrol dengan logika fuzi dan menjadi keluaran pada televisi. 10. Penerapan logika Fuzzy-Mamdani. A. Variabel. Pada penelitian ini, variabel input yang digunakan yaitu suara yang diambil dari sensor suara dengan satuan hertz dan desibel dengan variabel keluaran berupa volume televisi. B. Domain. Penentuan domain diambil berdasarkan variabel input. Variabel frekuensi hertz dengan himpunan rendah, sedang, dan tinggi. Variabel desibel memiliki 3 himpunan yaitu rendah dengan domain 0 sampai 60, sedang dengan domain 30 sampai 85 dan tinggi dengan domain 60 sampai 100. 11. Pengujian kontrol volume. Setelah pembuatan rule base pada implikasi, maka akan dilakukan pengujian menggunakan rule viewer MATLAB dengan Fishman-Mamdani. Menggunakan input suara pertama yaitu frekuensi yang dibuat dalam 3 himpunan, rendah, sedang, dan tinggi. Input suara kedua yakni desibel, dibuat dengan 3 himpunan, rendah, sedang, dan tinggi yang mengontrol volume TV. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan rule viewer fuzi, semakin rendah frekuensi dan desibel, maka akan semakin rendah volume televisi. Apabila frekuensi dan desibel tinggi, maka volume TV akan naik atau membesar. 12. Hipotesa. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teknologi ini maka volume televisi diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan penonton dan memiliki kelebihan sebagai berikut. Pertama, volume televisi dapat mengatur sesuai kebutuhan, maka dapat menghemat daya listrik. Yang kedua, pengurangan volume televisi sebesar 20% dapat menghemat daya listrik. Yang ketiga, penggunaan remote control berkurang, maka dapat menghemat baterai remote. Yang keempat, kontrol volume televisi secara otomatis berdasarkan inputan sensor suara lingkungan, maka memudahkan pengaturan volume televisi. Selanjutnya, dapat menyesuaikan kebutuhan volume untuk menonton. Volume televisi akan menyesuaikan kebutuhan, maka dapat mengurangi kebisingan akibat suara televisi yang dikecilkan. Kebisingan yang ditimbulkan televisi dapat berpengaruh terhadap dampak kesehatan. Simpulan 13 simpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Permasalahan pada penelitian ini diambil dari kondisi sehari-hari pada kontrol volume televisi. Penelitian ini menggunakan logika fuzi dengan Fishman-Mamdani. Input yang digunakan adalah data yang diambil dari sensor suara dengan satuan frekuensi hertz dan desibel, yang diproses menggunakan logika fuzi dan menghasilkan kontrol berupa volume televisi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan rule viewer fuzi,
Semakin rendah frekuensi dan desibel, maka akan semakin rendah volume televisi dan sebaliknya. Penelitian ini hanya sebatas prototipe, maka diharapkan dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan sistem dan penerapan. Hasil dari penelitian ini adalah berupa rancangan atau prototipe dapat digunakan industri elektronik untuk menerapkan pada media elektronik sebagai pengatur volume suara secara otomatis agar lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.